Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV langsung dari DPP PDIP pasca ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Statusnya akan ditanggapi oleh perwakilan dari PDI Perjuangan. Kita akan dengarkan bersama nampaknya sudah siap dirilis pernyataannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PDI Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima
yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. Ketujuh, PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PD Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PD Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih Bung Roni. Rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak. Ini akan berkembang terus, nanti kita akan konfirmasi setiap perkembangan. Selamat malam dan selamat merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Merdeka! Terima kasih. Tidak ada tanya jawab, nanti kita akan update terus. Baru saja kita dengarkan bersama-sama pernyataan sikap atau respon dari PDI Perjuangan terhadap penetapan KPK status Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan menjadi tersangka dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku
Tadi tidak hanya Roni Talapesi selaku Ketua DPP PDIP yang menyatakan sikap dari partai terhadap penetapan status Hasto sebagai tersangka KPK, diantaranya bahwa PDI Perjuangan meyakini ada upaya untuk mengacak-acak jelang Kongres di 2025. Ini juga yang merupakan salah satu hal yang diucapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelumnya. PDIP atau DPP PDIP menyatakan tetap akan mendukung atau kooperatif dalam proses hukum yang berjalan pasca penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Namun PDIP juga menyebut menduga bahwa penggunaan pasal obstructive of justice hanya sebagai alasan. PDI Perjuangan meyakini bahwa ada upaya lain, ada upaya politisasi dan juga ada upaya untuk memecah belah partai PDIP sebagai partai yang berada di oposisi pemerintahan. Namun juga tadi Roni Talapesi selaku juga Ketua DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa partai sepenuhnya akan mendukung proses hukum dan juga kooperatif dalam penyelidikan KPK yang menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kasus Harun Masiku ini memang sudah berlangsung sejak 2020, saudara. Ada beberapa nama yang disebutkan dan belakangan memang nama Sekjen PDI Perjuangan ini disebutkan, yakni Hasto Kristianto, dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Deni Putu Trisnanda di